lagi dengan Arif. Kali ini saya akan membahas elektrostatika seri 22 dengan topik latihan soal tentang rangkaian kapasitor. Yuk. Oke, kita akan latihan soal tentang kapasitor, rangkaian kapasitor secara lengkap. Jadi mengupas tentang rangkaian pengganti, muatan, kemudian beda potensial dan termasuk energi ya. Jadi saya bacakan dulu soalnya. Rangkaian kapasitor berikut diketahui C1 18 mikrofarad, C2 9 mikrofarad, C3 12 mikrofarad, C4 6 mikrofarad, C5 4 mikrofarad, C6 12 mikrofarad, C7 6 mikrofarad. Mana rangkaian ini dihubungkan dengan bertegangan 12 volt. Kita lihat rangkaiannya berikut. Langsung ditanya saja karena ini diketahuinya jelas, diketahuinya berdasarkan rangkaian ini. Lalu pertanyaannya kita persingkat di sini juga sudah jelas sebenarnya. A, rangkaian total ya. Kemudian yang B, muatan yang tersimpan dalam C1, C3 dan C6. Berarti ditanya I1, I3 dan I6. Kemudian yang C maksudnya beda potensial listrik antara A dan B. Jadi lihat gambarnya di sini A dan B di sini. Berarti P1 ya, P1 AB berapa? Kemudian PDE. Jadi di sini PDE, DE. Yang terakhir adalah PGM. Dan yang pertanyaan terakhir, energi total yang tersimpan dalam rangkaian. Baik, kita jawab mulai dari rangkaian ganti. Jadi kita sederhanakan dari yang paling kecil ya. Ini ada CS1, kita lambangkan ini CS2. Dan antara CS1 dan CS2 itu paralel. Berarti CP urutannya ya. Baru terakhir CS3 ya. CS3. Oke, kita cari dulu CS1 seper CS1 sama dengan seper C6 ditambah seper C7. Jadi nilainya adalah seper 12 ditambah seper 6. Jadi CS1 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 mikrofarad. Oke, CS1 sudah ketemu. Lalu kita cari CS2. Seper CS2 sama dengan ini lambangnya berarti seper C3 ditambah seper C4 ditambah seper C5. Nilainya adalah seper 12 ditambah seper 6 ditambah seper 4. Faktornya kita balik langsung. CS2 sama dengan 12 dibagi 1 tambah 2 tambah 3 kali 3. Jadi total 6, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2 mikrofarad. Oke, ini ketemu. Berarti rangkaian paralelnya CP sama dengan CS1 ditambah CS2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 mikrofarad. Oke, ini CP. Kemudian CP diseri dengan C1 dan C2. Berarti seper CS3 sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper CP. Ya, ini sudah menjadi satu, namanya CP ya. Jadi sama dengan seper 18 ditambah seper 9 ditambah seper 6. Jadi CS3 sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3 mikrofarad. Jadi inilah jawaban sama dengan C total. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua yaitu B. Yang B Q1, 3 dan Q6. Jadi Q1 itu sama dengan Q total ya, sama dengan P dikali C total sama dengan 12 dikali C totalnya 3, jadi sama dengan 36 mikrocoulomb. Q2 itu sama, kita nyari Q3. Untuk nyari Q3 berarti kita harus nyari muatan beda potensial antara CD. Jadi PCF sama dengan Q total dibagi PCF sama dengan Q total dibagi
CP. Jadi sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6 volt. Kita cek dulu bahwa CP-nya itu apakah betul 6. Kita berubah nih, CP itu 6 ya. Oke, berarti beda potensial antara CF di sini itu sama dengan 6 volt. Itu artinya apa? Artinya kita bisa menghitung muatan yang tersimpan di sini. Berarti katakanlah CF itu sama dengan P dikali CS2. Ini rangkaian CS2, ini CS1 ya. CS1 Oke, sama dengan 6 dikali CS2 nya adalah 2 ya. Kita tengok CS2 nya adalah 2, betul ya. Di CS2 nya 2, CS1 nya 4. Kita kembali lagi di sini, berarti sama dengan 12 mikrocoulomb. Artinya apa? Di seri ini muatan semuanya tersimpan sama, berarti ini tidak lain adalah Q3 sesuai dengan pertanyaan. Jadi sudah dapat tali kari yang sudah dapat dengan warna hitam, yang Q1 juga sudah dapat. Kemudian kita cari Q6 yang lewat di sini, berarti dengan cara yang sama Q6 sama dengan ini CF1, ini CF2 yang bawah maksudnya, berarti ini sama dengan W kali CS1, jadi 6 dikali 4, CS1 tadi 4 ya, jadi sama dengan 24 mikrocoulomb. Oke, ketemu 24 mikrocoulomb. Nah ini kalau di total sebenarnya sama dengan Q1 ya, kalau di total sama dengan ini. Oke, jawabannya Q1 36 mikrocoulomb, Q3 12 mikrocoulomb, dan Q6 24 mikrocoulomb. Selesai pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C adalah PAB dan PDE, PGF. AB, DE, dan PAB, DE, dan G. PAB sama dengan Q dibagi C1 sama dengan 36 dibagi 18 sama dengan 2 volt. Kita ketemu PDE itu di posisinya di sini ya. PDE berarti Q6 karena di sini muatannya sama, jadi 3 dibagi karena ditanya DE berarti C4 sama dengan 3 itu 12, C4 itu 6, jadi sama dengan 2 sama ya. PGF PGF itu posisinya di sini, berarti pakai Q-nya Q6 ya, berarti Q6 dibagi C antara GF juga, jadi sama dengan PGF berarti 24 dibaginya adalah 6 sama dengan 44. Dan ketemu pertanyaan C. Sekarang tinggal pertanyaan D adalah energi yang tersimpan. Pertanyaan D adalah energi total yang tersimpan dalam rangkaian, berarti W total sama dengan setengah CP kuadrat. C nya total, P nya total ya, semua total berarti setengah kali C totalnya adalah 3, jawaban A 12 kuadrat berarti 72 kali 216 Joule. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.